Oke teman-teman, semua proses kayaknya udah selesai ya. Sekarang kita coba tutup aplikasinya dan kita buka. Apakah terjadi penambahan? Ya, alhamdulillah udah nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini yang bakalan aku bagiin yaitu tentang tutorial gimana cara mengatasi ketika salah satu partisi harddisk dari laptop ataupun komputer teman-teman itu penuh. Pasti bingung loh ya, ketika mau menghapus datanya yang disimpan itu data penting. Yang lebih parahnya lagi, ketika partisi yang penuh tersebut itu berada di partisi C. Nih, kayak yang punya aku ataupun laptop yang aku pakai, itu partisi yang penuh adalah partisi C yang hanya bersisa sekitar 2 GB saja. Sementara di partisi lain, partisi D dan partisi E, partisi D aku masih sisa sekitar 63 GB dan partisi E itu sekitar 33 GB yang masih sisa. Nah, kalau yang punya budget lebih gampang dong ya, tinggal beli ataupun upgrade harddisknya ke harddisk yang lebih besar. Palingan keluar modalnya, kalau nggak bisa install sendiri ya install ke tempat install komputer. Biasanya kalau ke tempat install komputer ganti harddisk itu udah include di dalamnya install komputernya juga atau install laptopnya juga gitu. Yang punya budget pas-pasan ya mau nggak mau harus tetap memakai harddisk yang masih terpasang lah ya di laptop kita, ya kayak aku lah ya gitu, harus cari cara gimana tetap menggunakan harddisk yang ada gitu. Di sini aku lihat harddisk aku untuk partisi D itu masih sisa sekitar 63 gigaan. Tadi aku coba mikir ya, ini kan banyak sisa di D, kalau dipindahin sisanya ke C itu bisa apa enggak. Aku coba browsing, akhirnya aku nemuin aplikasi yang bernama Aume Partition Assistant. Kelebihan dari aplikasi ini selain membagi partisi, misal nih, maksud membagi partisi itu teman-teman biasanya langsung ke contoh kasusnya ya. Misalnya teman-teman membeli laptop baru yang partisinya hanya ada partisi C, tidak ada partisi D ataupun E, itu tidak ada sama sekali. Nah, pakai aplikasi ini juga bisa membagi partisi tersebut tanpa khawatir kehilangan data. Insya Allah data teman-teman tetap aman dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, saya saranin juga nih yang punya kasus demikian, supaya tidak kejadian kayak partisi yang aku punya. Untuk pembagian partisi C-nya itu diusahakan lebih daripada 50 GB. Aku aja yang udah pasang 50 GB itu masih penuh. Ya, asumsinya aku kan juga yang namanya itu nginstal laptopnya sendiri gitu. Asumsiku dulu ketika aku coba install ataupun menginstal ulang komputerku ataupun laptopku, dengan pemikiran nggak usah terlalu besar. Karena apa? Karena partisi C hanya untuk menginstal aplikasi, sementara partisi lain yang aku gunakan itu untuk penyimpanan data. Rupanya asumsi itu tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Karena apa? Aplikasi yang sekarang itu memakan ruang penyimpanan yang cukup besar. Jadi sekali lagi nih, aku saranin buat teman-teman ketika membagi partisi C, usahakan lebih dari 50 GB. Misal ketika teman-teman punya harddisk ataupun harddisknya sama besar kayak yang aku pakai, teman-teman bisa membaginya dari 500 GB, 100 GB nya untuk partisi C, sisanya kalian gunakan untuk
penyimpanan, boleh itu menjadi dua partisi lagi kayak punya aku, ataupun cukup dengan satu partisi, ataupun cukup dengan hanya satu partisi aja gitu. Baik, teman-teman, kayaknya ini udah ngelantur kemana-mana. Nah, langsung saja kita coba dari penggunaan Aume Partition Assistant. Nah, sekarang aku coba dulu buka di Google Chrome aja ya, biar lebih cepat. Kalau nggak punya Google Chrome, teman-teman mungkin punya browsernya Opera Browser ataupun di Mozilla. Itu sama sih ya, tinggal nanti masukin aja browsingnya, di browsing di kolom pencarian itu Aume Partition. Ini udah ada asisten. Nih teman-teman ambil yang paling atas. Nah, kita download yang free aja gitu. Oke, download ya, tekan lagi, udah. Kita tunggu hasil downloadan sampai selesai. Ya, udah selesai. Langsung kita install ke dalam laptop kita. Ya, yes aja. Kemudian oke. Ini kayaknya enggak terlalu penting lah ya. Kenapa dia menawarkan yang namanya itu full edition gitu. Kita coba yang free aja gitu. Kita skip aja. Kita next. Accept. Kemudian next lagi. Next lagi. Nih. Ini kalau misalnya ndak bisa lagi nyimpan di dalam C, misalnya sisanya tuh hanya sekitar beberapa MB saja, teman-teman bisa pindahkan penyimpanannya ke D dulu gitu. Nah, aku di laptopku ini masih, kira-kira aku prediksi aja ya, masih bisa menyimpan untuk satu aplikasi ini. Besarnya itu hanya sekitar 115 MB gitu yang diperlukan dari aplikasi ini. Kemudian tekan next lagi. Ini boleh di checklist, boleh enggak. Kalau yang atas biarin aja deh ya, di checklist. Ya, kemudian install. Kita tunggu sampai selesai. Oke, udah selesai. Ini kita langsung ke dalam aplikasi. Checklist yang joinnya itu di uncheck aja. Yang masih checklist yaitu di run gitu. Jadi finish langsung run gitu. Oke, finish langsung jalankan aplikasinya. Oke, kita coba. Nih ya, partisi D. Nah, itu besarnya, sebelum kita bagi, partisi D aku ini sebesar 200 gigaan gitu. Tadi sisa sekitar 63, nih 63,34 giga. Aku mau coba ambil untuk ke C, aku pindahkan ke C nanti sekitar 30 gigaan. Oke, aku coba ya di resize. Salah satu kelebihan aplikasi ini, ketika kita mau meresize gitu, takut nih pembagian ketika kita isi di sini itu takut kelebihan daripada yang kita butuhkan. Kita tinggal tarik di sini, kita perhatikan nih, ketika tarik di sini ya, perhatikan angka di sini berubah, semakin ke kiri dia akan semakin kecil nih. Jadi oke, aku coba ini ambil
Tadi 200 giga 30 berarti 170. 170. Oke, 70. Nih, dalam pembagian partisi supaya nanti hasilnya tuh enggak 100, kalau pas 170 biasanya hasilnya 168 ataupun 169. Aku lupa ya rumus tentang ini. Ntar deh di part berikutnya ketika pembagian partisi aku coba ini apa, coba kasih rumusnya. Kalau nggak salah dulu 1024 untuk 1 giga gitu, jadi 12400 gitu. Ini aku coba bagi aja menjadi itu untuk kelipatan 1. Kalau kelipatan 2 aku lupa ya, maaf kalau salah ya, cuma itu dapatnya dari pengalaman sih, dari install komputer dulu kan juga istilahnya itu menginstal komputer ya. Ini aku coba satu aja, 170,1. Oke. Oke, jadinya 170,11. Oke. Jadi sisa di sini 29,99. Oke, kita coba apply. Oke, ini biarin aja di checklist. Kemudian tekan proses. Yes saja. Oke, kita tunggu sampai selesai. Waktu yang digunakan biasanya itu enggak berhari-hari lah ya, hanya sebentar, sekitar paling lama sih sekitar 10 menitan. Oke, kita coba tunggu. Oke, udah 89%. Nah, untuk pembagian ini nanti ketika teman-teman semakin besar yang diambil, misal teman-teman ini kalau 30 giga itu hanya memakan waktu, kita hitung kurang dari 2 menit. Nah, kalau untuk mungkin semakin besar yang teman-teman ambil, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk proses pengambilan tersebut. Oke, kita oke kan di sini. Nah, di sini terlihat bahwa D itu menjadi 170 giga. Kita coba lihat di Windows Explorer. Betul enggak? Udah jadi 170 giga. Nih. Udah jadi 170 giga. Nih. Nah, sisanya lagi ini menjadi tidak digunakan. Untuk tahapan berikutnya, teman-teman langsung aja klik kanan di bagian C, kemudian merge partition ataupun merger ataupun penggabungan partisi. Kemudian tadi kan kita ambil 30 giga dari partisi B. Di sini terlihat bahwa yang partisi yang tadi yang telah kita ambil tadi ini menjadi unallocated ataupun tidak digunakan. Jadi kita gabungkan 50,10 29,99 kita jadikan menjadi 1 gitu. Kita tekan aja oke. Nah, di sini terlihat bahwa partisi kita udah berubah, tadinya 50 sekarang menjadi 80. Untuk yang C, untuk yang D tadinya 170, tadinya 200 giga menjadi 170 giga. Untuk proses berikutnya kita tinggal tekan apply yang berada di pojok kiri atas. Kemudian sama seperti proses sebelumnya, kita tekan saja proses. Oke, yes. Kemudian kita tunggu sampai proses tersebut selesai. Oke teman-teman, proses ini memakan waktu yang lumayan lama lah ya gitu. Sambil menunggu mungkin teman-teman ada kegiatan lain, tidak apa-apa ditinggal asalkan posisi laptopnya, chargernya masih nyambung gitu. Dikhawatirkan nanti ketika teman-teman tinggal baterai laptop habis, ya gagal lah semua proses tadi.
Oke teman-teman, semua proses kayaknya udah selesai ya. Sekarang kita coba tutup aplikasinya dan kita buka. Apakah terjadi penambahan? Ya, alhamdulillah udah nambah. Tadinya cuma 30, maaf, tadinya cuma sekitar 2 gigaan ya. Sekarang bertambah menjadi 31,6 giga. Lumayan lah ya daripada beli hard disk baru gitu ya. Demikian konten saya kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya juga minta subscribe-nya dalam rangka untuk supaya lebih semangat lagi lah ya membuat konten-konten yang bermanfaat untuk berikut-berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.